Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya. Baik, Ibu. Baik, teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak, Ibu, semua hadir. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ibu share screen dulu ya. Ya, Ibu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang bentuk dan fungsi pada bagian tumbuhan. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar nantinya anak-anak mengetahui bentuk dan fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Selain itu, anak-anak juga tahu bagaimana cara melestarikan lingkungan di sekitar kita. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Anak-anak bisa simak videonya baik-baik. Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bentuk dan fungsi bagian tumbuhan. Apakah anak-anak sudah tahu bentuk dan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan? Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama. Tahukah anak-anak, bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Untuk fungsi-fungsi bagian tumbuhan akan dijelaskan sebagai berikut. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, akar. Fungsi akar yaitu 1. Untuk menopang tanaman. 2. Menyerap zat hara pada tanah. 3. Menyalurkan zat hara, mineral, dan air ke bagian daun melewati bagian batang, dan menyimpan cadangan makanan seperti kentang dan wortel. Kedua, batang. Fungsi batang yaitu 1. Mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. 2. Menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. 3.
sebagai tempat cadangan makanan. Selanjutnya, daun. Fungsi daun yaitu 1. Tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis. 2. Sebagai alat pernapasan tumbuhan. 3. Tempat pengeluaran uap air yang bersih. Selanjutnya, bunga. Fungsi bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terjadi pada benang sari dan putih. Benang sari adalah alat reproduksi jantan dan putih adalah alat kelamin betina atau alat reproduksi betina. Selanjutnya, buah. Fungsi buah yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Dan yang terakhir, biji. Fungsi biji yaitu sebagai bakal tumbuhan baru dan tempat menyimpan cadangan makanan. Demikianlah materi tentang bentuk dan fungsi-fungsi bagian tumbuhan. Semoga anak-anak mengerti ya. Selamat belajar. Nah, apakah semuanya sudah melihat videonya? Sudah, Ibu. Baik, jika sudah, Ibu ingin bertanya. Apakah yang kalian temukan pada video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Puspa. Menurut saya, video tersebut menayangkan materi tentang bentuk-bentuk dan fungsi bagian tumbuhan. Dan di sana juga membahas bagian-bagian yang ada pada bunga. Sekian, Ibu. Ya, bagus. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, bisakah kalian menyebutkan apa saja bagian-bagian tumbuhan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Puspa lagi. Nah, bagian-bagian pada tumbuhan yang pertama ada daun, ada batang, ada akar, ada buah, biji, dan bunga. Sekian, Ibu. Ya, benar sekali. Nah, berarti anak-anak sudah menyiap video pembelajaran dengan baik ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kemudian, Ibu akan memberikan anak-anak 2 tugas, yaitu yang pertama, tugas menjawab soal di LKBD yang akan Ibu kirimkan di WhatsApp group, dan tugas satunya yaitu membuat proyek untuk lebih mengenal tentang bagian tumbuhan dan pelestariannya. Nah, proses tersebut adalah anak-anak melakukan praktek menanam biji kacang hijau. Nah, sebelum itu, anak-anak bisa cermati video bagaimana cara menanam biji kacang hijau yang akan Ibu kirimkan pada WhatsApp group. Nah, sebagai catatan, anak-anak bisa catat untuk waktu pembuatan proyeknya, yaitu Ibu berikan waktu selama seminggu. Dan dalam pengerjakan proyek tersebut, anak-anak harus membuat jadwal. Misalkan hari pertama, apa yang anak-anak lakukan pada saat menanam kacang hijau tersebut. Seperti contohnya, hari pertama, hal yang dilakukan adalah merendam biji kacang hijau, dan seterusnya. Nah, apakah sampai di sana sudah paham anak-anak? Baik, sudah, Ibu. Baik, jika sudah, untuk dokumentasi
penanaman kacang hijau itu, anak-anak wajib melaporkan setiap hari melalui WA Group dalam bentuk foto ataupun video. Dan jika ada masalah, anak-anak bisa diskusikan di grup. Sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, untuk itu, silakan anak-anak jawab terlebih dahulu soal yang ada di LKPD. Dan Ibu akan berikan waktu 15 menit, karena sebentar Ibu akan tunjuk kelompok yang akan mempresentasikan hasilnya. Sebelum itu, Baik, ada yang Ibu. ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Semua Baik, sudah jelas. Ya, baik jika tidak ada, Ibu akhiri terlebih dahulu mic-nya. Nanti pada saat presentasi baru kita join lagi. Ya, Ibu. Izin live, Ibu. Ya. Baik anak-anak, apakah sudah semua join? Baik, sudah, Ibu. Baik, jika sudah, kelompok siapakah yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Bu. Baik, untuk kelompok 1 dipersilahkan. Mohon maaf, Bu. Saya tidak bisa membuka kamera dikarenakan sinyal tidak memadai, Bu. Ya, tidak apa-apa Puspa, dipersilahkan. Ya, setelah membaca teks di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa sajakah bagian-bagian yang ada di pohon serta dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama, ada akar berfungsi sebagai penopang tanaman, menyerap zat hara pada tanah, dan sebagai penyimpan cadangan makanan. Yang kedua, ada batang berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Yang ketiga, ada daun, berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan sebagai alat pernapasan tumbuhan. Yang keempat, ada bunga, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang kelima, ada buah, berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, melindungi biji dan pengaruh buruk lingkungan luar. Yang keenam, biji berfungsi sebagai cikal bakal tumbuhan baru. Baik, soal yang kedua, apakah kegunaan pohon bagi kehidupan manusia? Yang pertama, menghasilkan oksigen. Yang kedua, menyerap air hujan. Yang ketiga, lingkungan menjadi nyaman. Yang keempat, mengurangi zat pencemaran udara. Nah, yang ketiga, bagaimana upaya untuk melestarikan lingkungan? Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, tidak membakar sampah. Yang ketiga, menghemat energi. Yang keempat, menggunakan produk daur ulang. Yang kelima, menanam pohon. Dan yang terakhir, melarang pemburuan liar. Nah, yang B, membuat produk menanam kacang hijau. Nah, rambu-rambu, sebelum menanam kacang hijau, kita harus menyimak dan mengikuti petunjuk atau rambu-rambu di bawah ini. Yang pertama, waktu pembuatan produk adalah selama seminggu. Yang kedua, dalam proses penanaman harus menyertakan dokumentasi. Dan yang ketiga, bahan yang digunakan untuk membuat produk adalah biji kacang hijau. Nah, langkah kerjanya, yang pertama adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek atau menanam biji kacang hijau, yaitu 1 minggu atau 7 hari. Yang kedua, alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat produk atau menanam biji kacang hijau. Yang pertama ada biji kacang hijau, yang kedua ada gelas plastik, yang ketiga ada kapas, dan yang keempat ada air. Nah, yang terakhir, langkah-langkah atau prosedur pembuatan produk atau menanam biji kacang hijau. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti biji kacang, kapas, gelas, dan gelas plastik. Selanjutnya, rendamlah terlebih dahulu biji kacang hijau tersebut. Yang ketiga, masukkanlah beberapa helai kapas ke dalam gelas yang telah disiapkan. Setelah itu, letakkanlah bijinya secukupnya. Jangan sampai memenuhi seluruh permukaan kapas. Lalu, masukkan air secukupnya, jangan sampai air tersebut menyelamkan kapas. Dan yang terakhir, selesai. Tinggal menunggu beberapa hari saja, maka kacang hijau pun akan mulai tumbuh. Baik, Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan.
Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok yang tidak presentasi? Siap, tidak, Ibu. Baik, jika tidak, Ibu hanya mengambil satu kelompok saja untuk dipresentasikan. Nah, demikianlah anak-anak materi kita hari ini. Semoga dengan kalian mempelajari materi ini, kalian menjadi tahu bagaimana fungsi dari bagian-bagian tumbuhan dan cara melestarikannya, agar anak-anak bisa merawat dan tidak merusak lingkungan. Nah, untuk catatan proyeknya, jika proyek kalian sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil proyek anak-anak semua. Nanti anak-anak bisa menyampaikan kendala yang anak-anak temukan pada saat mengerjakan proyek tersebut. Paham? Paham, Bu. Baik, sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik, jika tidak, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu tutup dengan selamat pagi. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi.